minasan, ohayo gozaimasu. Kembali lagi di Agamani Game Upcoming Anime Movie. Di video kali ini akan bahas mengenai movie anime Detektif Conan One Eye Flashback yang akan tayang di bioskop Indonesia. Movie anime Detektif Conan One Eye Flashback akhirnya keluar jadwal tayangnya di Indonesia. Anime movie Detektif Conan One Eye Flashback sendiri merupakan anime movie Detektif Conan ke-28 yang melibatkan karakter utama namun banyak dianggap cameo oleh sebagian besar fans yang tidak lain dan tidak bukan yaitu sang detektif tidur Mori Kogoro yang mendapatkan porsi besar pada film kali ini. Selain hal tersebut, pada movie Detektif Conan ke-28 kali ini juga melibatkan karakter-karakter kepolisian di daerah Nagano seperti Yamato, Yui, dan juga Kome dengan latar tempat di daerah Nagano, tepatnya di sekitar pegunungan Yatsugatake dan juga di Nobeyama Radio Observatory, sehingga melibatkan anggota Biro Keamanan Publik. Walaupun Ray Furia secara tidak langsung tidak begitu banyak tampil pada movie kali ini, namun memegang peranan penting untuk ending movie Detektif Conan ke-28 ini. Anime Detektif Conan sendiri merupakan anime karya dari Gosho Aoyama yang pada tahun 2025 ini sudah memasuki tahun ke-29 sejak animenya pertama kali tayang dan memasuki tahun ke-31 untuk manganya yang masih eksis hingga sekarang. Dengan setiap tahunnya selalu menampilkan movie Detektif Conan dengan cerita yang kompleks dan menarik, terutama plot twist yang disuguhkan. Dan di movie Detektif Conan ke-28 ini akan menampilkan karakter sang detektif tidur, yaitu Mori Kogoro dengan porsi besar sebagai salah satu main karakternya, dan akan diungkapkan kisah masa lalunya yang belum terungkap. Kogoro Mori sendiri sebelum movie ke-28 ini sudah kedua kalinya memegang peranan penting dalam film, tepatnya pada Detektif Conan movie kedua, The 14 Target, di mana semua yang menjadi kerabat dari Mori Kogoro diincar. Dan tentunya yang paling epik adalah pada movie ke-9 yaitu Strategy Above the Depth, yang mana sang detektif tidur ini mampu mengetahui siapa pelaku sebenarnya sebelum Conan dan membuat Conan kagum padanya. Dan akhirnya setelah movie ke-9 tersebut, Kogoro Mori akhirnya ditempatkan kembali sebagai karakter penting pada Detektif Conan movie ke-28 One Eye Flashback, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Metante Conan Sekigan no Flashback. Sinopsis dari anime movie Detektif Conan One Eye Flashback ini mengisahkan mengenai Conan, Ran, dan Kogoro Mori yang terlibat kasus yang menyangkut seputar detektif Yamato, terutama penyebab luka di mata kirinya. Luka tersebut diperoleh detektif Yamato ketika sedang mengejar tersangka kasus perampokan yang menghilang saat pembebasan bersyarat yang berlokasi di pegunungan Yatsugatake Nagano. Dan naasnya, detektif Yamato terkena longsoran salju setelahnya, yang membuat detektif Yamato kehilangan ingatan terkait kejadian dan kasus tersebut. Dan pada saat ini, detektif Yamato dan detektif Yui Uehara menyelidiki pembobolan yang terjadi di Nobeyama Radio Observatory. Sementara itu, Kogoro Mori dihubungi oleh Koji Sometani, mantan rekannya selama di kepolisian, yang dipanggil Wani oleh Mori, dan keduanya pun membahas mengenai insiden longsoran salju serta pengejaran tersangka oleh detektif Yamato. Dengan akhir pembicaraan menyatakan bahwa Sometani ingin bertemu dengan Kogoro untuk mendiskusikan hal tersebut secara langsung. Namun di titik pertemuan, Sometani tertembak mati oleh seseorang, dan pelaku pun dikejar Conan dengan skateboardnya, yang kemudian berbalik arah dan berhasil lolos. Tidak mau berlarut akan kesedihan karena temannya meninggal, Kogoro pun bergabung dengan detektif Sato dan detektif Takagi yang kemudian pergi ke Nagano untuk mencari lebih banyak petunjuk. Sesampainya di Nagano, Kogoro, Sato, dan juga Takagi bertemu dengan Yamato, Yui, Kome, dan juga detektif Hayashi Atsunobu dari kepolisian prefektur Yamanashi. Mereka juga bertemu dengan Eizo Funakobo. Hasil dari penyelidikan menemukan bahwa Sometani sebelumnya telah mengunjungi Sadakuni yang dipenjara sebagai hasil dari kesepakatan pembelaan yang dibuat oleh polisi dengan Takashi Washizu, tersangka lain dalam kasus perampokan tersebut. Washizu ini diberi pembebasan bersyarat, akan tetapi melarikan diri setelah menyadari keterlibatan dari Yuya Azami, asisten inspektur dari Biro Keamanan Publik. Conan yang pergi ke Nagano bersama Ran, Profesor Agasa, dan para detektif cilik meminta petunjuk Ray Furia untuk dilakukan penyelidikan, dan disimpulkan bahwa kasus tersebut melibatkan petugas Biro Keamanan Publik yang bertindak menyamar di berbagai lembaga. Malam harinya, saat berkendara menuju lokasi penembakan detektif Yamato, Yui dan juga detektif Yamato diserang oleh pelaku. Akan tetapi pelaku terpaksa kabur berkat usaha dari Mitsuhiko, Genta, dan Ran yang muncul. Setelahnya, mereka pun berlindung di gubuk pembakar arang milik
Takashi Otomo di dekat kejadian. Sementara personel lainnya dikerahkan untuk mencari di sekitar pegunungan Yatsugatake di bawah pengawasan Riko Hasebe, jaksa penuntut umum kantor kejaksaan distrik Tokyo, yang pergi ke Nagano untuk menyelidiki masalah tersebut, namun pelakunya tidak dapat ditemukan. Keesokan paginya saat menuruni gunung, Yamato, Yui, dan Kome kembali diserang, yang pada saat itu terjadi baku tembak antara ketiganya dengan pelaku, dan naasnya detektif Yamato hampir tertembak, namun dapat diselamatkan oleh Kome dengan bayaran dirinya harus terjun ke dalam jurang yang berisi air, dan untungnya masih dapat diselamatkan. Kemudian Conan dan petugas polisi lainnya berlindung di gubuk Otomo, tetapi menemukan fakta bahwa pelakunya mencoba menggunakan perangkat di gubuk Otomo tersebut untuk membuat longsoran salju yang digunakan untuk mengubur mereka. Disinilah scene menegangkan dan epik terjadi, yaitu Conan berhasil menciptakan longsoran salju dari arah lain untuk melawan longsoran salju pertama. Akan tetapi Yamato tampaknya tidak dapat berlindung tepat waktu dan dilaporkan bahwa ia telah meninggal terkubur longsoran. Bagaimana kelanjutan cerita tersebut? Apakah Yamato benar-benar mati atau adakah suatu trik di balik hal tersebut? Dan juga siapakah anggota Biro Keamanan Publik yang membobol Nobeyama Radio Observatory? Serta apakah tujuan aslinya? Serta siapakah yang membunuh Wani dan menembak mata dari Detektif Yamato? Semua misteri tersebut akan tersaji di Detektif Conan Movie ke-28 One Eye Flashback yang akan tayang di bioskop Indonesia. Movie Detektif Conan One Eye Flashback ini digarap oleh TMS Entertainment yang telah tayang di bioskop Jepang pada tanggal 18 April tahun 2025 yang mampu menduduki peringkat teratas dalam box office Jepang, dan kemudian berlanjut di kawasan Asia Tenggara, yaitu di Malaysia pada tanggal 18 September tahun 2025. Sedangkan untuk Vietnam dan Thailand telah terlebih dahulu merilis movie Detektif Conan One Eye Flashback, yaitu di Thailand pada tanggal 24 April tahun 2025 dan Vietnam pada tanggal 25 Juli tahun 2025. Di Indonesia sendiri, bagi penggemar fanatik Detektif Conan, mungkin ada yang sudah memesan sesi fan screeningnya yang akan tayang pada tanggal 6 September tahun 2025 di CGV Grand Indonesia dan CGV BSC Mall. Kemudian berlanjut di sesi fan screening yang kedua pada tanggal 13 September tahun 2025 di CGV Grand Indonesia, CGV Central Park, dan CGV BSC Mall dengan merchandise yang menarik seputar movie Detektif Conan One Eye Flashback. Sedangkan untuk penayangan umum atau reguler bisa langsung ke bioskop CGV dan Cinepolis yang menayangkan anime movie Detektif Conan One Eye Flashback mulai tanggal 17 September tahun 2025, atau dapat memesan melalui online atau aplikasi CGV dan Cinepolis. Terima kasih sudah menonton video mengenai pembahasan upcoming anime movie Detektif Conan One Eye Flashback yang akan tayang di bioskop Indonesia. Silahkan komentar di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang belum tahu dan yang akan menontonnya. Akhir kata, sampai jumpa pada video anime movie berikutnya.